Halo, halo semuanya, welcome back to this YouTube channel. Gue bikin video akhirnya karena tadi pagi banget gue baru nyuruh-nyuruh orang buat follow akun YouTube gue. Tapi ada satu orang yang bilang ke gue, kalau misalnya gue follow gue dapat apa? Terus gue bingung ya juga ya, mereka dapat apa? Mereka nggak dapat apa-apa guys. Jadi gue tadi mikir, kayaknya ini saatnya untuk bikin video di YouTube ya. Jadi kalau misalnya orang follow ya dapat video lah. Jadi sekarang gue mau ngasih tau kalian cara buat lagu dalam waktu kurang dari 10 menit. Karena tutorial kurang dari 10 menit. Jadi di sini sebenarnya cuma ada 4 steps ya. Yang pertama adalah menentukan emosi diri sendiri. Jadi emosi lo apa? Nah dari emosi kalian ini kalian bakal bisa tentuin lagunya mau kayak apa, genre-nya kayak mau apa. Kedua kita masuk ke technicality-nya yang gue di sini bilang istilahnya adalah tema. Jadi pertama kalian buat tema dulu. Nah buat tema kita belum ngomongin bikin lagunya ya. Kita belum bikin nada, tapi lebih ke bikin tema dulu nih. Tema itu adalah misalnya kalian denger lagu gue yang questioning misalnya. Nah, kalian ingetnya itu kan, itu tema tuh. Jadi kita bukan ngomongin satu lagu fullnya, tapi kita ngomongin temanya. Nah, temanya itu sebenarnya nggak harus dari nadanya kalian bikinnya menurut gue ya. Bisa dari nadanya, memang bisa. Tapi kalian juga bisa bikin tema tuh berdasarkan rintenya. Terus bisa berdasarkan liriknya. Contoh, kalau misalnya lagunya tuh temanya itu kalian mikirnya untuk bikin tema dari nada. Contohnya itu kayak lagu gue yang Hips. Ya, gitu ya. Itu dari nada gue bikinnya. Terus gimana caranya buat tema gitu ya? Apalagi buat teman-teman yang mungkin belum ada basic musik sama sekali gitu, baru belajar. Sebenarnya bisa. Jadi gue percaya semua orang bisa bikin lagu. Kenapa? Soalnya waktu gue kecil, intermezzo dikit, gue waktu 3 tahun bikin lagu waktu itu karena baru belajar main piano do re mi fa sol la si do. Dan gue bikin semacam quote and quote lagu waktu gue dikejar bokap gue lagi main kejar-kejaran. Gue selalu nyanyi lili lilitang lili litung lili litang lili litung, terus gue sambil lari. Nah itu menurut gue itu adalah salah satu apa ya, it's the first step for a huge improvement gitu loh. Jadi sebenarnya buat bikin lagu, yang pertama kali lo harus cari adalah inspirasi lo. Dan itu sebenarnya nggak harus dari musisi favorit lo. Kayak misal tadi gue belajar piano do re mi fa sol la si do, jadi tuh lagu lilitang lilitung do re mi fa sol do re mi fa sol fa mi re do fa na 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 gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya kalian bikin lagu yang serius ya jangan samain sama gue waktu umur 3 tahun ya. Inspirasi kalian cari, kalian suka lagu yang seperti apa. Terus biasanya nih orang ngomong ke gue ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi menurut gue jangan pakai pendekatan ATM, meskipun nanti aplikasinya sama, tapi lebih ke kalian amati, kalian analisis, terus kalian ambil hikmahnya. Itu gue mau nekenin, sebaiknya kalau misalnya kalian buat lagu, kalian tuh punya namanya ciri khas. Dan ciri khas itu tuh dari sepengamatan gue sulit untuk ditemukan kalau misalnya mindset lo masih ATM. Sulit ditemukan kalau misalnya lo mindsetnya masih oh ya udah kita buat lagu kayak dia yuk, kita ubah-ubah dikit aja begitu. Itu sulit tuh ditemukan, soalnya di situ lo jadi nggak belajar apa-apa. Nah, approach yang gue tawarkan adalah begini aja. Lo misalnya lagi denger lagu yang lo suka, terus lama-lama keputar terus dari otak lo, terus secara gak sadar itu jadi inspirasi lo. Nah, lo ambil hikmahnya tuh maksudnya begini. Lo analisis lagunya. Jadi misal lo suka lagu Balonku Ada 5, lo analisis, oh Balonku Ada 5 itu temanya tuh riang. Kemudian dia strukturnya simple. Dari verse langsung ref selesai, tapi catchy. Kenapa catchy? Karena nadanya begini, na 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 misal. Karena nadanya mudah dimengerti. Terus kenapa nadanya mudah dimengerti? Apa yang bisa jadi backing nada itu? Lo pikirin nih, lo di lagu itu chordnya kayak apa? Misal kalau misalnya Bulanku Ada 5, chordnya simple banget, cuman dan misal cuman dari
chord 1 ke chord 5 ke chord 1, habis itu ke 4 ke 1. Misal lo suka tuh bulan chord ada 5, ya udah lo tahu kan misalnya breakdown lagunya kayak apa tadi. Jadi dari tema, kemudian dari struktur, nada, sama chord tuh lo breakdown. Oh oke, jadi gue tahu nih, gue suka lagu A, terus gue tahu model-model A tuh hikmahnya adalah 4 tadi. Terus abis itu approach-nya adalah jangan ditiru dan dimodifikasi, tapi diambil part yang menarik buat lo dan lo aplikasikan buat lagu baru. Bingung ya? Jadi gini contohnya, tadi guys ya, lagu Dewa yang dulu gue nyantol banget adalah yang paling sering orang dengar, yaitu Pupus gitu ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah misalnya gitu ya. Yang gue ambil hikmahnya dari Dewa adalah dia tuh suka bikin lagu dengan chord yang enggak straightforward gitu. Jadi misal nih, kan chordnya kan dari G ke D gitu ya. Baru ku sadari, harusnya begitu. Chord rootnya tuh harusnya kayak gitu. Tapi daripada dia ambil G abis itu ke D, abis itu ke C biasa, dia tuh dari G ke D per F crash, terus ke C per E. Artinya per itu intinya bener-bener cuma lo kanannya, misalnya dari D per F crash, lo kanannya main chord D, tapi kirinya lo nggak mencet D sebagai bass tapi F crash sebagai bass, tuh D per F crash tuh artinya kayak gitu. Nah yang gue ambil hikmahnya dari Dewa adalah itu, dan itu bener-bener akhirnya sekarang kepake banget di lagu gue karena gue suka banget dengan hasil pengamatan yang ini, dan findings gue ke Dewa ini gue pakai ke lagu-lagu gue. Contohnya, if I had hands to choose, I would na 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 gitu. Itu kan juga mirip-mirip kan, maksudnya pakai insight dari gue tadi punya pengamatan ke Dewa. Jadi dari C itu ke F per A, ke G per B, terus abis itu ke F per A lagi, abis itu ke F, sini ke E per G crash gitu. Moral story-nya adalah untuk buat lagu lo emang harus belajar musik begitu ya. Cuman gue masih percaya semua orang buat musik karena musik itu sebenarnya nggak terlalu susah kalau mencapai batasan tertentu gitu. Emang ada yang anjing sih musik itu, emang ada yang susah banget. Cuman ya adalah misalnya kayak matematika, orang tahu semuanya 1 tambah 1 sama dengan 2, ada common sense yang bisa lo orang pelajarin kan. Nah musik juga gitu, jadi semua orang bisa bikin musik karena gue percaya di musik ada common sense yang semua bisa pelajarin, itu gak terlalu susah. Yang ketiga adalah pelajarin struktur lagu. Ini penting banget nih karena gue lagi main nih sama teman-teman gue lagi ngomongin lagu, banyak banget orang yang kalau bikin lagu tuh kagak ada strukturnya, alias mereka stuck di tema gitu. Jadi misalnya mereka tahu Sas gue punya lagu begini, ya apa ya, misalnya lagunya hipster kayak gue punya lagu begitu Sas, diulang-ulang aja sampai akhir, enak, tapi apa gitu, lo mau ngapain gitu, masa gue dengerin lagu ini ulang-ulang mulu begitu sampai tamat gitu kan. Maksud gue lo harus tahu struktur lagu gitu. Jadi struktur lagu adalah lo bikin flow, lo punya tema, lo bikin nih cerita lagunya tuh lo mau gimana flownya. Misalnya dari yang paling basic itu dari intro, dari verse, ref, ending gitu ya misalnya. Itu harus tahu gitu lo. Dengan tema itu lo mau nge-breakdownnya gimana, ke intronya, ke verse-nya, refnya, ke endingnya. Atau yang mungkin yang lebih full satu lagu biasanya intro, verse, ref, bridge, verse lagi, ref, interlude, ref, ending gitu. Misal kalau misalnya gue lagu yang hips tadi, temanya tuh yang tadi kan, gitu. Itu temanya. Itu gue pengen tuh agak nyampur gitu ya. Ada bagian sendunya, ada bagian playfulnya. Jadi yang gue bikin itu adalah bagian sendunya, dan gue harus bisa menghubungkan part itu ke part yang lebih playful. Jadi dari tadi sampai sini
gue bikin lah every insecurity you've been thinking about, you know I never feel that way about you. Gitu. Kalau gue contohnya begitu. Nanti lo bisa praktekin sendiri dari tema, terus lo bikin ceritanya menjadi satu lagu yang utuh. Dan tips yang terakhir nomor 4 adalah rekam dan sabar. Jadi setelah lo bikin lagu, kemungkinan besar lo bakal capek gitu ya. Lo bakal kehabisan akal, dan kemungkinan besar juga lo bakal meninggalkan lagu itu dan lo mau ngelanjutin di lain hari. Tapi besar kemungkinan juga lo bakal lupa lagunya kayak apa kalau misalnya lo nggak rekam. Jadi kalau misalnya lo udah selesai bikin lagu di hari itu, lo rekam apapun yang terjadi, apapun lagu yang as is kayak lo udah bikin. Terus ketika lo udah lebih mulai tenang, udah nggak capek lagi, lo denger dan lo ulang lagi proses dari 1 sampai 3. Kurang dari 10 menit. Gue sih ngomongnya ini kayaknya nggak tahu ya 10 menit apa enggak, tapi ya semoga video ini nggak terlalu lama buat kalian dan nggak terlalu susah buat kalian mengerti begitu. Buat kalian yang lagi pengen coba buat lagu dan pengen coba memakai pendekatan yang tadi gue bilang, feel free aja untuk kontak gue di DM IG, dan ya kalian bisa tanya-tanya gue dan gue nanti bisa bantu kalian juga dalam bikin lagu. Begitu. Oke? Lastly, thank you udah nonton. Semoga berguna untuk teman-teman. Kalau misalnya ada input, tolong leave di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ada request video nantinya tentang apa, tinggalkan juga di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and subscribe, and see you in the next video. On apa at ya? Maybe. Nggak tahu.